Perang Makassar, bahasa Belanda Makassar Oorlog juga dikenal sebagai penakluk Makassar. Bahasa Belanda Verovering van Makassar adalah konflik antara Kesultanan Goa dan perusahaan Hindia Timur Belanda yang didukung oleh sekutu lokalnya. Kesultanan Don yang berlangsung dari 24 November 1666 hingga 24 Juni 1669. Perang ini mengakibatkan kekalahan Goa Aliansi Vichy Bugis yang dipertegas dengan menandatangani Perjanjian Bangaya yang menyebabkan jatuhnya Kerajaan Maritim Makassar digantikan oleh Bon sebagai negara yang terdominasi di Sulawesi Selatan. Pada akhir Januari 1942, pasukan Jepang berhasil menaklukkan pantai utara dan barat Kalimantan serta sebagian besar wilayah Maluku. Di timur Kalimantan, Jepang telah menduduki fasilitas minyak serta pelabuhan di Balikpapan dan Tarakan. Tidak hanya Kalimantan, di Sulawesi seperti kota Manado dan Kendari juga telah jatuh ke tangan pasukan Jepang. Namun, Jepang ingin Selat Makassar juga dikuasainya. Agar keinginan tersebut tercapai, maka Makassar dan Banjarmasin harus lebih dulu dikuasai. Pada 1 Februari 1942, Komandan Sekutu mendapat kabar dari pesawat pengintai di Balikpapan bahwa pasukan Jepang yang terdiri dari 20 kapal pengangkut pasukan, 3 kapal penjelajah, dan 10 kapal perusak sudah siap berlayar. Keesokan harinya, petinggi Angkatan Laut Laksamana Thomas C. Hart, Wakil Laksamana Conrad Helwrich, Laksamana Muda William, dan John Collins bertemu di Palembang. Mereka menyusun rencana menghadapi ekspansi Jepang dengan membentuk pasukan penyerang. Pada 24 Oktober 1666, Angkatan Laut Vichy berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. Vichy tiba di depan benteng Somba Opu pada 15 Desember 1666 dengan kekuatan 21 kapal perang serta 600 pasukan. Begitu sampai, Spelman mengutus orangnya menemui Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan berbayar ganti rugi kepada Vichy. Akan tetapi, tuntutan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin karena Vichy tidak memperlihatkan niat baiknya. Menanggapi penolakan dari Sultan Hasanuddin, Laksamana Spelman menyerang Makassar pada 21 Desember 1666. Serangan Vichy tersebut segera dibalas oleh pejuang Goa dengan gagah berani. Setelah 1 hari 1 malam, pasukan Vichy mundur dan mencari aliansi kepada Raja Buton, Ternate, dan Bon. Begitu berhasil membentuk aliansi, pasukan Vichy bersama Arung Palaka dari Bugis kemudian menyerang Makassar lagi pada 9 Juli 1667. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan dari kerajaan Goa Talo hingga memaksa Vichy dan aliansinya mundur. Pada 22 Oktober 1667, Vichy dan aliansinya menyerang lagi setelah mendapat bantuan pasukan dari Batavia. Peperangan antara Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda berakhir pada 18 November 1667 melalui Perjanjian Bonggaya. Berikut adalah isi Perjanjian Bonggaya. Yang pertama, Vichy diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kedua, semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali Vichy. Ketiga, Goa Talo mengganti kerugian perang. Dan yang terakhir, beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada Vichy. Penyebab terjadinya perang. Penolakan Sultan Hasanuddin terhadap monopoli Vichy memicu ketegangan antara kedua belah pihak. Vichy kemudian menerapkan strategi divide et impera, politik adu domba, dengan menjalin aliansi dengan Arung Palaka, seorang bangsawan dari kerajaan Bone yang memiliki dendam terhadap Kesultanan Goa Talo akibat penaklukan sebelumnya. Arung Palaka dan pengikutnya yang melarikan diri ke Batavia mendapatkan dukungan dari Vichy untuk melawan Kesultanan Goa Talo. Pada Oktober 1666, Vichy mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman ke Makassar. Ekspedisi ini terdiri dari 21 kapal perang dan sekitar 1.600 prajurit, termasuk pasukan dari Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Kedatangan armada Vichy ini menandai dimulainya Perang Makassar.
Dampak Perang Makassar itu memiliki dampak yang signifikan, antara lain, yang pertama ada politik. Kekalahan Kesultanan Gorontalo mengakhiri dominasi politiknya di wilayah timur Indonesia. VOC berhasil memperluas pengaruhnya dan memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Yang kedua ada ekonomi. Monopoli perdagangan oleh VOC mengakibatkan penurunan kesejahteraan ekonomi bagi penduduk lokal, karena mereka tidak lagi bebas berdagang dengan pihak lain selain VOC. Dan yang terakhir ada sosial. Kekalahan ini menimbulkan rasa frustasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Makassar yang sebelumnya menikmati kebebasan dalam berdagang dan berinteraksi dengan berbagai bangsa. Jalannya Perang Makassar. Perang Makassar berlangsung dalam beberapa fase. Fase pertama 1666 sampai dengan 1667. VOC dan sekutunya berhasil merebut beberapa benteng pertahanan milik Kesultanan Gorontalo seperti Benteng Berambong dan Benteng Panangkukang. Meskipun demikian, Sultan Hasanuddin terus melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan VOC. 2. Perjanjian Bongaya 18 November 1667. Setelah mengalami tekanan militer yang hebat, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Isi perjanjian ini sangat merugikan Kesultanan Gorontalo. Antara lain, pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Kedua, Kesultanan Gorontalo harus melepaskan wilayah-wilayah talukanya. Yang ketiga, VOC diizinkan mendirikan benteng di Makassar. Yang keempat, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Dan yang terakhir, Kesultanan Gorontalo harus membayar ganti rugi perang kepada VOC. Fase kedua, pada tahun 1668 sampai dengan 1669, meskipun telah mendatangani fase kedua 1668 sampai dengan 1669, meskipun telah menandatangani perjanjian, Sultan Hasanuddin kembali melakukan perlawanan terhadap VOC. Pertempuran sengit terjadi, namun pada akhirnya VOC berhasil merebut benteng Sombau Opu, pusat pemerintahan Kesultanan Gorontalo, pada Juni 1669. Kejatuhan benteng ini menandai berakhirnya Perang Makassar. Warisan sejarah. Perang Makassar menjadi simbol perlawanan gigih terhadap kolonialisme dan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang mempertahankan kedaulatan dan kebebasan perdagangan bagi bangsanya. Julukan Ayam Jantan dari Timur diberikan oleh Belanda sebagai pengakuan atas keberanian dan kegigihannya dalam melawan VOC. Benteng Rotterdam yang sebelumnya dikenal sebagai Benteng Ujang Pandang merupakan salah satu peninggalan sejarah dari masa Perang Makassar. Benteng ini kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Makassar dan menjadi saksi bisu perjuangan Kesultanan Gorontalo melawan VOC. Perang Makassar mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi ancaman eksternal. Strategi Divide et Impera yang diterapkan oleh VOC berhasil memecah belah kekuatan lokal, yang pada akhirnya memudahkan VOC untuk menguasai wilayah tersebut. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya tentang pentingnya menjaga persatuan dalam menghadapi tantangan bersama. Akhir pertempuran. Pada tahun 1669, kerajaan Gowa terpaksa mengakui kekalahannya melalui Perjanjian Bongaya. VOC berhasil memaksakan monopoli perdagangan di Makassar, mendirikan benteng pertahanan, dan melarang kerajaan Gowa menjadi hubungan dengan bangsa lain. Sejak saat itu, pengaruh VOC semakin kuat di kawasan Indonesia Timur, sedangkan kejayaan Gowa merosot. Sultan Hasanuddin yang kecewa dengan keadaan tersebut akhirnya turun tahta dan digantikan oleh putranya. Kesimpulan utama dari pertempuran Makassar, Perang Gowa VOC adalah kegagalan Gowa disebabkan oleh gabungan serangan VOC dan sekutu lokalnya, termasuk Kesultanan Bone di bawah Aru Palaka, yang diperkuat oleh politik pecah belah, Divide et Impera, VOC. Semeski Sultan Hasanuddin menunjukkan perlawanan yang gigih,